adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Dan tidak terasa ya, kita sudah merayakan Natal. Kak Santi mau mengucapkan selamat Natal untuk adik-adik semua. Gimana dengan acara Natalnya? Pasti luar biasa ya. Bisa berkumpul bersama keluarga, bersama saudara-saudara, menikmati Natal. Pasti biasanya kalau Natal tuh identik dengan kado. Adik-adik dapat kado kah? Ya, mungkin ada yang dapat kado, mungkin tidak ada tradisi untuk tukar-tukar kado, nggak apa-apa, nggak usah sedih ya. Yang pasti kita sudah merayakan Natal, bersuka cita, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan tentunya ini sudah juga mau deket yang namanya tahun baru ya adik-adik. Wah, waktunya jalannya cepat sekali. Tapi Kak Santi percaya adik-adik juga merasakan sukacita yang sama bersama dengan Kak Santi di sini. Kita akan mulai sekolah minggu, kita akan naikkan pujian bersuka. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang sudah menyertai kami Tuhan dalam seluruh kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih kami sudah melewati Natal, kami boleh merasakan sukacita bersama keluarga kami Tuhan. Dan kini kami boleh bersama-sama lagi di sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau sudah menemani kami dan kami bersyukur karena kami boleh mengikuti
ibadah sekolah minggu kali ini. Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh bersuka cita, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami belajar melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kami juga mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman, melalui sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang mengampuni dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, yuk kita akan bersama-sama naikkan pujian Yesus besertaku. Semangat ya. Adik-adik, ini kan sudah hampir habis tahun 2024. Gimana nih perjalanan adik-adik selama tahun 2024? Apakah mendapatkan hal yang menyenangkan? Atau mungkin enggak kak, kemarin tuh awal-awalnya menyenangkan, tapi kok lama-lama banyak sekali tantangan, banyak hal yang tidak menyenangkan. Rasanya tuh aku pingin sekali sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik gitu ya. Tapi sampai hari ini, mungkin di saat merayakan Natal kemarin, adik-adik juga masih merasakan hal yang mungkin tidak menyenangkan, mungkin hal yang tidak baik atau menghadapi tantangan. Nah, adik-adik nggak perlu khawatir ya, karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus menyertai kita setiap saat, kalaupun kita senang, kalaupun kita susah, kita menghadapi tantangan, kita merasakan kebahagiaan, atau kita mungkin sedang bersedih atau sedang merasakan duka, Tuhan selalu menyertai kita. Karena penyertaan Tuhan itu nyata adik-adik. Mungkin kita saat ini merasa, Tuhan kok gini terus, Tuhan kapan dong aku dapat yang baik. Misalnya adik-adik, karena kemarin kan adik-adik sudah tes ya, kemudian nilainya nggak begitu bagus, padahal adik-adik sudah belajar. Nah, mungkin adik-adik harus lebih giat belajar lagi. Selain belajar, ya tentu saja berdoa, memohon Tuhan untuk memampukan adik-adik bisa mendapatkan nilai yang baik ya. Apalagi nanti mungkin ada yang naik kelas, mungkin nanti ada yang lulus dari sekolah, pasti ingin mendapatkan nilai yang terbaik. Dan pasti itu semua bukan karena kita mampu ya adik-adik ya, kita pakai kekuatan kita, tapi yang pasti kita juga pakai kekuatan dari Tuhan. Kita mohon Tuhan yang memampukan kita untuk bisa melakukan hal-hal yang kita ingin dapatkan ya. Misalnya mungkin dapat nilai yang bagus, mungkin adik-adik saat ulang tahun nanti pengen dapat hadiah yang bagus, misalnya hadiah sepeda, atau mungkin kak aku mau dapat handphone yang paling canggih kak. Oh boleh, tapi yang pasti bukan hanya sekedar meminta ya, tapi yang pasti kita juga harus ada usaha untuk melakukannya. Ya adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita akan naikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Sebagai
Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang sudah menemani kami Tuhan. Kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji muliakan nama-Mu. Dan kini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau Tuhan yang berbicara melalui firman-Mu ini. Pakai juga Kak Lala yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan roh hikmat-Mu, memampukan Kak Lala menyampaikan firman-Mu dengan baik. Apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami ya Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga kami bawa firman-Mu ini dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Lala hari ini. Nah adik-adik, hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2024. Wah, selamat! Kita beri tepuk tangan buat kita semua. Kita sudah melewati 1 tahun ini adik-adik ya. Dari Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember. Yeay! Itu semua berkat siapa? Berkat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyertai kita dari awal sampai akhir tahun. Nah, di hari Minggu terakhir ini, di ibadah sekolah Minggu terakhir di 2024, Kak Lala mau ajak adik-adik untuk merenung. Coba adik-adik pikirkan, sepanjang tahun ini, kira-kira apa sih yang bikin adik-adik semua yang ada di rumah, dan juga Kak Lala, ketakutan? Takut sekali, sampai kadang nangis, gitu. Kira-kira apa ya adik-adik ya? Mungkin takut ditinggalkan orang tua. Mama papa lagi pergi kerja, adik-adik semua nangis di rumah karena ditinggal. Takut gak? Takut ya. Terus mungkin takut dapat nilai jelek. Ya, karena kita belajar tapi gak mudeng-mudeng nih. Aduh gimana nih. Besok ulangan nih, gak bisa. Wah takut ya adik-adik ya. Atau jangan-jangan takut kena penyakit. Karena kan nih cuacanya lagi panas dingin ya adik-adik ya. Jadi kita harus sehat, jaga kondisi. Nah itu takut kalau sakit. Terus takut nanti bikin repot orang tua, bikin repot kakak adik, atau bikin repot opa oma. Takut yang amat sangat. Tapi Kak Lala juga mau ajak adik-adik semua untuk mengingat-ingat lagi. Sepanjang tahun ini adik-adik juga merasakan berkat Tuhan, betul? Ya, jadi dalam ketakutan adik-adik pun Tuhan juga hadir. Hadir dalam bentuk apa? Oh, Tuhan itu hadir di dalam semua bentuk ya adik-adik ya. Misal adik-adik takut, tapi adik-adik merasakan ketenangan. Karena apa? Oh, ternyata ada guru les yang membantu. Ya, takut nih besok mau ulangan, gak bisa nih, gak paham. Oh, ternyata ada guru les yang membantu adik-adik semua untuk apa? Belajar. Atau kalau gak guru les, guru di sekolah. Adik-adik dibantu nih sama bapak ibu guru yang ada di sekolah nih untuk memahami pelajaran. Atau bisa juga hadirnya dalam bentuk mama atau dalam bentuk papa yang nemenin adik-adik semua untuk belajar. Ya meskipun masih takut nih, masih bingung nih, aduh gak paham nih, tapi ada yang mendampingi. Nah itu juga salah satu bentuk wujud kasih Tuhan buat adik-adik. Terus adik-adik takut apa lagi? Takut ditinggal mama sama papa pergi kerja, terus gak mau. Ada apa? Teknologi yang namanya HP. Ya, adik-adik bisa video call mama papa. Misal papanya keluar kota atau mamanya pergi keluar kota juga nih. Gak ketemu nih selama seminggu nih. Takut kangen. Nah, ada teknologi yang namanya HP. Kita bisa apa adik-adik? Video call. Betul sekali. Nah, itu juga salah satu bentuk wujud cinta kasih Tuhan pada adik-adik semua. Jadi, sepanjang tahun, betul adik-adik, kita merasakan apa? Ketakutan. Karena apa? Karena kita nggak tahu adik-adik ya. Wah, nanti besok kayak gimana ya? Nanti kalau aku belajar bagus nggak ya kira-kira nilaiku? Tuh nanti ulangannya jangan-jangan soalnya yang keluar beda. Ya, kita takut. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Manusia yang tidak bisa melihat masa depan.
Wah, gak bisa ya adik-adik ya. Atau manusia yang bisa merubah masa lalu. Wah, gak bisa adik-adik ya. Kita hidup di zaman ini, di saat ini, sekarang. Tapi kasih Tuhan selalu menyertai. Ingat, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang apa? Bisa sebutkan Tuhan kita adalah Tuhan yang apa? Tuhan yang hebat, betul. Tuhan yang maha besar, betul. Tuhan yang maha kasih, betul. Tuhan yang apa lagi? Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mendampingi semuanya. Ya. Nah, Kak Lala ada sebuah cerita nih. Coba dengerin ya. Namanya agak sulit nih. Coba dengerin pelan-pelan. Namanya Charles Spurgeon. Wah, gimana itu nulisnya? Charles Spurgeon. Wah, itu gimana bahasanya itu ya? Susah ya adik-adik ya. Ya, dia tinggal di London. Oh, jauh sekali adik-adik. Tinggalnya di sana nih, jauh sekali. Pada saat itu, buah penyakit. Nah, penyakitnya ini menjadi wabah adik-adik di sekitarnya dia, di sekitar lingkungannya dia tinggal. Takut gak adik-adik? Takut. Adik ingat gak kemarin, dulu ya, kita sempat mengalami yang namanya pandemi COVID. Waduh, semua orang takut, ngumpet semua di rumah ya adik-adik. Gak ada yang berani keluar, karena apa? Takut tertular, takut kena COVID. Sama adik-adik ini juga menghadapi sebuah wabah penyakit kolera yang menyerang warga di sekitar dia tinggal. Charles ingat ada sebuah ayat yang dia lihat di sebuah pamflet nih adik-adik. Kalau di sekolah minggu dapat aktivitas ya kan, ada ayat hafalan, ada ayat emasnya. Sama, ini Dr. Charles juga menemukan sebuah pamflet yang membuat dia menjadi lebih kuat. Karena pamflet ini berkata apa? Bahwa Tuhan Yesuslah perlindunganmu. Wah, dia langsung ting. Wah, betul juga. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus akan melindungi aku. Nah, dari ayat ini, Charles ini menjadi semakin kuat dan semakin yakin bahwa dia harus menolong teman-temannya, menolong tetangga-tetangganya untuk bisa sembuh dari penyakit ini. Nah, jadi sungguh indah ya. Di sini kita juga mau belajar, kita mau percaya pada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu selalu melindungi siapa? Adik-adik yang ada di rumah, dan juga Kak Lala, dan juga semua teman-teman yang ada di sekitar kita. Ya, kita mau sama-sama percaya. Kita mau baca ayat mana sih yang menguatkan si Dr. Charles ini? Kita mau baca bersama-sama ya. Mazmur 91 ayat 9 hingga 10. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Nah, itu adik-adik firman yang menguatkan Charles. Jadi gimana? Kita juga mau belajar ya untuk percaya bahwa Tuhan itu akan melindungi kita di tahun-tahun yang akan datang. Di 2024 kita sudah buktikan Tuhan melindungi kita. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada buat kita. Untuk di 2025, kita mau sama-sama juga percaya dan serahkan kepada siapa? Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Kak Lala mau aja adik-adik semua untuk berdoa. Yuk kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa menutup tahun ini dan membukanya dengan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, hari ini adalah ibadah sekolah minggu terakhir di tahun 2024. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk sepanjang tahun Engkau boleh memberkati dan menyertai kami. Di dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, Tuhan selalu ada untuk kami. Dan kami juga mau percaya Tuhan akan selalu menolong kami, Tuhan akan selalu melindungi kami, dan Tuhan akan selalu berada di sisi kami untuk setahun yang akan datang dan untuk tahun-tahun berikutnya. Kami mau percayakan kehidupan kami, kehidupan teman-teman kami, dan kehidupan keluarga kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, sampai jumpa di tahun depan bersama kakak guru sekolah minggu yang lain. Bye-bye. Happy New Year. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kali ini kita berkesempatan untuk memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan, bisa masukkan dalam amplop, kemudian minta bantuan papa ataupun mama untuk memasukkannya di dalam kotak persembahan yang ada di depan gedung gereja. Yuk kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih, berkat-Mu sungguh luar biasa. Sungguh kami tidak bisa menghitung satu persatu ya Tuhan, karena begitu banyaknya apa yang Engkau berikan kepada kami melalui orang tua kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu, baik itu berkat yang besar ataupun berkat yang kecil, semuanya adalah yang terbaik dari Engkau. Kini kami boleh memberikan persembahan ya Tuhan, berkati persembahan ini. Berkati juga mereka yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, supaya bisa dikelola dengan baik, dan kami percaya Tuhan bahwa semua ini hanyalah untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa, menyertai setiap anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Dan Kak Santi percaya, kalau adik-adik juga percaya kepada Tuhan, meletakkan semuanya kepada Tuhan, hal yang terbaik juga boleh adik-adik raih. Apalagi kita sudah mau sampai di tahun yang baru. Tentu adik-adik juga ada yang mungkin ya yang sudah terbiasa membuat rencana tahun baru. Apa sih yang pengen adik-adik raih di tahun baru? Mungkin pengen naik kelas, dapat sesuatu, atau mungkin nanti sekolah, pilih sekolah yang terbaik ya. Kak Santi percaya adik-adik bisa mendapatkan yang terbaik di tahun yang baru. Yuk, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu, kita naikkan pujian Tiap Langkahku. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, yuk kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh
mengikuti sekolah minggu pagi ini, dan biarlah Tuhan Kau yang memimpin kami, menyertai kami dalam setiap langkah kami, seperti pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Biarlah setiap langkah kami, terutama di tahun yang baru ini, Engkau sendiri Tuhan yang tuntun dan Engkau yang pimpin Tuhan. Dan biarlah kami boleh merasakan sukacita luar biasa menghadapi tahun yang baru nanti. Dan kini kami berpisah, kami melanjutkan segala aktivitas kami. Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan berpisah sampai di sini. Terima kasih dan tentunya sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Selamat pagi, Tuhan memberkati dan selamat menyambut tahun baru.